pertama kami ucapkan terima kasih kepada pelatih Pak Ustadz yang sudah hadir di gedung DPRD. Selanjutnya kami dari DPRD Kabupaten Ciamis menyerahkan dengan bangga maksud dan tujuan saudara-saudara kita Pak Ustadz untuk menyampaikan aspirasi keinginan di gedung DPRD ini. Untuk itu waktu dan tempat seluas-luasnya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahi Ali, ya Fatahi yang bermanfaat. Ya, saya hormati Bapak anggota DPRD Kabupaten Ciamis yang saat ini Pak Yoyo Agus selaku Komisi A. Yang saya hormati aparatur pemerintahan, Bapak dari kepolisian, dari TNI, yang saya hormati rekan-rekan perjuangan Front Persaudaraan Islam Kabupaten Ciamis. Alhamdulillah, puji beserta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kesempatan pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi di gedung kita, gedung rakyat, bisa bertemu dengan perwakilan kita dari Komisi A. Dengan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan pertemuan ini membawa manfaat dan keberkahan buat semuanya. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada Nabi pilihan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pada kesempatan ini untuk membuka audien berkaitan isu yang hangat, isu nasional berkaitan dengan isu PIK 2 dan lain-lain. Nanti ada yang harus disampaikan oleh ketua aksi oleh Pak Ustadz Helman, dan yang kedua mungkin ada beberapa hal yang akan disampaikan berkaitan dengan daerah. Di pertama isu nasional yang akan disampaikan, yang kedua tentang kepentingan daerah yang ada di Ciamis untuk masyarakat Ciamis. Kami datang sengaja tidak bawa rombongan banyak. Kalau saya bawa rombongan banyak takut kewalahan, karena insya Allah sekarang anggota DPRD ini soleh-soleh, karena baru dilantik, baru bisa ambil ini baru pertama kita bisa bersilaturahmi dengan DPRD yang hari. Untuk pembukaan mungkin dicukupkan sekian dulu, nanti isi dan tujuan intinya akan disampaikan oleh ketua program kami, Ustadz Helman Yahman. Nanti kalau ada perkembangan diskusi selanjutnya, saya dan kami yang lainnya akan ikut sambung untuk bersilaturahmi. Saya untuk pembukaan dipersilakan untuk sekian, dan untuk inti materi yang disampaikan akan
ke Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bismillah wa yassir wa qadar lisani wa qawli yafqahu alim yafqahu alim yafqahu alim. Sallallahu alaihi wa sallam wa qala wa liman nasir la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati para kiai, para hadirin, para asatidz, guru-guru kami semuanya, juga yang saya hormati Bapak anggota Dewan yang alhamdulillah telah menerima kami untuk hadir di tempat ini dan menyampaikan berbagai aspirasi kami, dan juga kami hormati aparatur keamanan baik dari kepolisian atau TNI. Terima kasih atas koordinasinya, dan juga seluruh para peserta yang hadir, para rekan-rekan dari Front Persaudaraan Islam DPW DPI Kabupaten Ciamis yang hadir dalam kesempatan yang mulia ini. Semoga semuanya ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, sebagaimana secara prolog dan pembuka telah disampaikan oleh guru kami Pak Musakar Haji, mungkin diawali daripada tuntutan kami sebagai rakyat Indonesia atas isu nasional yang sedang hangat-hangatnya terkait daripada perkembangan kasus Pantai Indah Kapuk 2 atau lebih kita kenal dengan FIK 2, yang mana kami juga ingin menanyakan kepada para wakil-wakil rakyat kita, karena kenapa ini menjadi isu nasional, bukan hanya warga yang memang berdekatan langsung dengan tempat tersebut yang dirugikan, tetapi ini menjadi bagian daripada hal penting yang membahayakan daripada kedaulatan rakyat Indonesia, yang mana kita ketahui bersama, baik itu informasi yang tersebar di media ataupun fakta-fakta yang sangat kuat dan datang kepada kami di Front Persaudaraan Islam Kabupaten Ciamis, maka dalam hal ini kami menuntut kepada DPR RI dan kami sampaikan melalui DPRD Kabupaten Ciamis. Yang pertama, yaitu batalkan status PSN atau proyek strategis nasional di Pantai Indah Kapuk 2, yang mana jelas hal tersebut bisa dikaji di berbagai informasi bahwa itu sangat rentan sekali untuk kedaulatan NKRI kita. Ini bukan masalah etnis, ini bukan masalah rasis, terkait daripada antisipasi dan hal tersebut kami mendorong melalui DPRD Kabupaten Ciamis untuk segera menyampaikan kepada DPR RI pusat untuk batalkan status PSN proyek strategis nasional untuk PIK 2. Yang selanjutnya, karena ini bagian daripada penyalahgunaan kekuasaan, mungkin ini adalah kezaliman, maka kami menuntut untuk disampaikan kepada ketua ataupun DPR RI pusat melalui DPRD Kabupaten Ciamis untuk menangkap dan usut para pejabat-pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan dan PIK 2 sebagai PSN, yang mana ini merupakan murni bisnis oligarki, bukan untuk kepentingan masyarakat. Jadi mohon disampaikan, karena terindikasi adanya pejabat-pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan, mohon aspirasi dari kami rakyat Indonesia, warga Ciamis, kami sampaikan melalui anggota DPRD Kabupaten Ciamis untuk disampaikan kembali kepada DPR RI pusat bahwa harus menangkap dan mengusut para pejabat-pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan, terutama di kasus PIK 2, yang mana PSN menjadikan salah satu bentuk oligarki, yang mana itu mengganggu daripada kedaulatan NKRI. Yang selanjutnya, tuntutan yang terakhir dan ketiga,
menuntut para Presiden Prabowo Subianto, Presiden terpilih, untuk mengkaji kembali yang sudah barang tentu yang namanya produk pemerintahan pasti adanya rangkuman atau musyawarah atau hasil keputusan daripada anggota-anggota wakil rakyat, baik itu di daerah, baik itu di pusat. Dan untuk menuntut Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto untuk mengkaji kembali semua kebijakan-kebijakan di rezim-rezim terdahulu, yaitu rezim Bapak Jokowi yang tidak berpihak kepada rakyat umum, namun hanya berpihak kepada oligarki. Itu di antara tuntutan kami secara yang menjadi bagian daripada isu nasional. Mungkin kami perlu tanggapan terlebih dahulu, nanti mungkin dibantu dengan beberapa penyampaian daripada rekan-rekan para peserta aksi, terutama guru-guru kita, untuk membahas masalah ini sebelum nanti dilanjut terkait daripada beberapa tuntutan kami terhadap kepemerintahan daerah Kabupaten Ciamis. Mungkin untuk poin ini kami cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit saya menambahkan intinya dari kasus nasional ini, saya data mungkin ada tanda-tanya apa kepentingan datang ke sini, ini di daerah bukan di Tangerang, kepentingannya apa? Intinya seperti ini Pak, kami datang menyampaikan aspirasi dukungan kami kepada negara, kepada masyarakat yang terdampak. Ini minta disampaikan kepada pemerintah pusat dan DPR RI melalui DPRD Kabupaten Ciamis. Kami menyampaikan aspirasi ini, mohon untuk disampaikan ke Presiden dan ke DPR RI supaya ada perhatian yang bisa digunakan. Itu poin intinya seperti itu. Jadi ayam pikiran yang lain gawe-gawe tadi jauh-jauh kalau pergi begitu, sudah nggak bisa habis. Bisi ayam bukan seperti itu, tapi kurang sesama mungkin ikhwatun saudara yang harus saling tolong-menolong. Rasulullah SAW mengatakan unsuru ahoka doliman kauman. Unsuru berikan pertolongan ahoka kepada saudara-saudara doliman, sekalipun berbuat dolim, kauman atau didolim. Cara untuk memberikan pertolongannya ya cegah kedolimannya. Cegah kedolimannya. Apabila ada kedoliman yang menimpa kepada saudara kita, untuk memberikan pertolongannya dengan cara mencegah kedolimannya, hentikan kedolimannya. Ini salah satu upaya dari kami, dari Front Persaudaraan Islam Kabupaten Ciamis, untuk memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang berbuat dolim atau yang didolimi, dengan cara mencegah kedolimannya. Intinya seperti itu mungkin. Dari saya cukup sekian. Untuk kita sebelum dilanjut ke terima kasih dari Pak Kiai Pak Ustaz atas penyampaian poin-poin yang 3 poin termasuk aspirasi. Yang pertama yaitu batalkan status PSN 2. Yang kedua, tangkap dan usut kejahatan jahat yang menyalahgunakan kekuasaan dan kedua sebagai PSN yang murni bisnis oligarki bukan untuk kepentingan masyarakat. 3, menuntut Presiden Prabowo Subianto untuk mengkaji kembali semua kebijakan Jokowi yang tidak berpihak kepada rakyat umum namun hanya untuk politik. Insya Allah hasil audien hari ini kita akan terbuk akan menyampaikan seluruh aspirasi ke pemerintah pusat dan DPR. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati forum persaudaraan Islam Indonesia, khusus sahabat saya, guru saya, Ustaz Wawan. Terima kasih atas kehadirannya di bulan ini. Yang saya hormati rekan-rekan dari Ustaz sebelumnya ini juga pertama dari yang pertama mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu dengan rekan-rekan dari TPRI. Dan baru pertama bersaudara ya di bulan ini. Alhamdulillah Ustaz sudah berjalan dari sesi bahwa anggota dewan sekarang ini apa namanya? Soleh. Amin. Amin. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semua kita berdoa semua. Salawat dan salam senantiasa kita berikan kepada Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tadi apa yang telah disampaikan oleh rekan semuanya dari ini, kami sangat mengapresiasi atas kedatangan Bapak semuanya ke gedung DPR ini, gedung rakyat ini. Dan ini tujuannya untuk menyalurkan aspirasi apa yang menjadi baik itu PSU ataupun apa yang ada di kabupaten ini bisa nanti kita sampaikan. Tapi alhamdulillah terkait 3 poin tadi, Komisi 4 DPR RI sudah mengambil langkah. DPR RI ya Komisi 4 sudah mengambil langkah. Kenapa saya menyampaikan Komisi 4 karena kebetulan ketua komisinya sama dengan saya Pak. Saya harus terima fraksi kita. Jadi apa yang menjadi keinginan dan harapan Bapak semua, walaupun kita tidak punya tahu, kita punya urusan dengan strategi nasional, apalagi menyambut dengan hajat para nelayan di Republik Indonesia ini, masyarakat terutama. Karena Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa ketika ada yang mengatur rakyat, alamatnya sudah jangan sekali-sekali menggunakan yang ada. Jadi terima kasih Pak Ustaz. Kita akan disampaikan baik cuma kita konsultasi ke DPR RI, kita akan bawa apa yang kita disampaikan. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan semuanya atas masukan yang datang ke kita. Mudah-mudahan nanti ada hasil yang kita inginkan. Amin. Semua lagi bahas dulu dan sesuai kemarin saya menyadar dari pembicaraan Pak Ketua Komisi bahwa sebelum Ramadan ini mudah-mudahan rapat dengan KKP yang lainnya bisa didapatkan. Itu saja mungkin. Sekali lagi bagi rekan semuanya terima kasih atas kehadirannya dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Kalau di barangkali ada yang mau disampaikan. Lanjut yang kedua Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedatangan saja penguatan di memang hari ini bukan main-main tanggal 1 Januari untuk diperbaiki dan tentunya minat masalah kasus ini bukannya sebatas berani dengan lantang bicara. Kalau bahasa Jawa bukan omong-omong saja, tapi perlu nyari. Makanya tadi Bapak Kabinet Pemberian Tolong KPR Prabowo, saya sebagai rakyat tidak cukup hanya memerlukan komitmen yang tegas, tapi perlu real, perlu aksi dan actionnya.
Mudah-mudahan Prabowo berani, kuat dan yakin. Insyaallah. Jangan takut, kami akan bisa dan akan bertobat. Dan jika ada Prabowo berani melakukan kami, berani berjabat terus, maka kami rakyat Indonesia siap ada di belakang Prabowo. Siapa di belakang Prabowo? Ya. Allahu Akbar. Selanjutnya, terkait masalah sebetulnya pelanggaran luar biasa. Ada pelanggaran aspek hukum, sosial, lingkungan dan anak. Padahal jangan dulu kita berbicara tentang Al-Quran. Negara kita Pancasila. Sila pertama kerukunan yang manis, artinya segala kebijakan, segala langkah-langkah yang diambil pemerintahan baik merupakan di maupun artinya tentu jangan melanggar nilai kerukunan yang manis. Di P2 ini ada 25, ada rekan kerja, berarti sudah melanggar sila-sila daripada bahasa pertama tulis. Yang kedua, tentu melanggar yaitu sila kedua, kemanusiaan yang mereka. Yang namanya manusia ada. Ketika pejabat yang berjabat, maka jabatan itu gunakan secara beradab. Artinya, jangan coba-coba menipu rakyat, jangan coba-coba melakukan kebijakan yang sebenarnya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena pejabat-pejabat waktu rejim Jokowi masih bisa dibeli dengan uang. Itulah penyakit kebijakan. Karena negara kita kaya raya, sumber daya alam di mana-mana. Bahkan ekonomi pribadi mereka dikuasai oleh negara, dikelola negara, maka kata ekonomi rakyat Indonesia akan 20 juta. Luar biasa. Belum lagi. Itu Freeport. Katanya kalau ada peranian mudah-mudahan Prabowo, SDA dinas Pancasila. Kalau negara hasilnya berdana untuk rakyat, insyaallah. Yang selanjutnya, masalah korupsi ini tentu pelanggaran pada sila kelima keadilan sejahtera bagi rakyat Indonesia. Bukannya sebatas membaca saja, keadilan milik rakyat, bukan hanya untuk segelintir orang. Dalam hal itu sudah rahasia umum. Di dalamnya ada aura diduga kuat, ada pengkalikor diduga kuat, ada pelanggaran hukum. Maka oleh sebab itu, saya mendorong mudah-mudahan Bapak akan ke DPRD dengan cepat-cepat untuk menyampaikan hal ini dan terus berikan dorongan agar pejabat-pejabat kita berani melawan oligarki kita, oligarki jahat, dan berani untuk mencegah kemungkaran korupsi dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.